Nah, halo teman-teman, kembali lagi di channel saya. Di video atau tutorial kali ini, saya akan membuat video tutorial mengenai project, kalau boleh dikata tugas besar untuk TKJ ya, jurusan TKJ. Nah, pada saat ini eh, kita akan menginstal sistem operasi Debian 10 untuk server ya, sampai ke eh, pembuatan website menggunakan CMS WordPress. Nah, otomatis di antara itu ada proses-proses yang dilalui atau yang kita lakukan sehingga WordPress bisa jalan di server itu. Nah, eh tidak berlama-lama lagi, kita langsung saja ke tutorialnya. Nah, pertama-tama di sini saya sudah menyiapkan ini ya, di tugas besar. Teman-teman bisa lihat tugas besar ini saya sudah menyiapkan ISO Debiannya yang ini ya, terus aplikasi pendukungnya. Nah, kebetulan aplikasi pendukungnya ini ada FileZilla. Nanti kita gunakan Putih untuk SSH, VirtualBox untuk menjalankan servernya, dan WordPress. Nah, kebetulan sendiri di komputer saya ini atau di perangkat saya sudah menginstal WordPress, VirtualBox gitu. VirtualBox sudah pernah saya install, jadi tidak perlu diinstal lagi. Jika teman-teman belum ada VirtualBox di laptop atau di komputernya, silahkan diinstal dulu. Ini silahkan install dulu ya. Nanti link untuk aplikasi pendukung ini akan saya sertakan di deskripsi di video ini ya, supaya teman-teman bisa download juga di sini gitu. Kalau misalnya teman-teman sudah punya filenya, berarti tidak perlu download di link yang sudah saya cantumkan di deskripsi ini gitu ya. Nah, terus saya jelaskan lagi, di sini saya sudah terkoneksi ke internet, komputer saya sudah terkoneksi ke internet. Kalau teman-teman bisa lihat, kalau saya buka YouTube sudah connect ya. Nah, kenapa saya bisa connect ke internet? Maksudnya saya mengconnect internet menggunakan LAN. Ini ya, teman-teman bisa lihat. Ini menggunakan LAN. Karena di komputer saya atau di perangkat saya yang saya gunakan sekarang tidak support WiFi atau tidak support wireless, uh, atau belum diinstal ya, belum, lebih tepatnya. Makanya di sini saya menggunakan menggunakan LAN atau menggunakan kabel. Nah, kalau kita cek open network di cek adapter option, nah, di sini belum ada adapter wireless ya, jadi saya menggunakan LAN. Nah, teman-teman bisa lihat yang ini. Nah, ini ya, kalau yang ada tanda expert ini berarti dia LAN-nya atau adapternya tidak terpakai, tidak tercolok di kabel, sedangkan ini tercolok gitu. Nah, kalau saya cek di properties, di ini ya, di properties, oh sorry, klik kanan, klik dua kali ya, bukan klik kanan, klik dua kali baru detail. Di sini ada Realtek PCI GBE Family Controller Pagar 2. Ini namanya, nama adapternya. Kenapa saya perlihatkan nama adapternya ini? Karena ini nanti yang akan kita setting di VirtualBox. Nah, Realtek PCI GBE Family Control 2. Nah, bagi teman-teman nanti yang menggunakan wireless atau menggunakan WiFi untuk terkoneksi ke perangkatnya, laptop atau komputernya, silakan cek juga seperti ini teman-teman ya. Cek juga seperti ini. Caranya sama. Klik dua kali saja wirelessnya atau adapternya, terus pilih detail. Nah, di description ini akan ada namanya di sini teman-teman. Nah, itu nanti yang akan dipilih di settingan VirtualBox. Gitu ya. Nah, terus kita close dulu. Kita close dulu. Uh, kita minimize dulu. Nah, karena sebelumnya saya sudah menginstal VirtualBox, jadi VirtualBoxnya tinggal saya buka aja gitu. Nah, sudah ada di sini ya. Setelah itu kita langsung pilih new. Nah, pilih new, terus nama untuk nama virtual mesinnya ini sebenarnya terserah ya, terserah dari teman-teman mau apa. Di sini saya isi saja. Jadi misalnya saya saya mau berikan nama mesin ini namanya WordPress ini misalnya ya. Kalau teman-teman mau berikan nama sesuai dengan namanya teman-teman atau namanya siapa, boleh gitu. Ini hanya uh, apa kemauan saya sendiri gitu ini namanya. Terus karena kita menginstalnya Debian 10, jadi pilihnya tetap Linux.
versionnya pilih Debian 64. Ini disesuaikan dengan sistem operasinya. Kalau kita menggunakan Ubuntu berarti pilih yang Ubuntu, kalau kita menggunakan CentOS kita pilih yang CentOS gitu. Karena di sini menggunakan Debian jadi kita pilih yang Debian 64 bit. Langsung di next. Oh ya, saya jelaskan dulu yang di sini ya. Sorry teman-teman, saya ada agak kelupaan tadi. Saya ulangi ya. WordPress. Di sini tadi Linux. Sini tadi Debian 64. Nah, ada kasusnya seperti ini teman-teman. Biasanya di perangkat atau di laptopnya teman-teman itu ada yang tidak support ini teman-teman. Di sini biasanya hanya Debian 32 gitu. Sedangkan yang Debian 64 yang dan seterusnya ini yang semua yang 64 bit itu tidak support. Nah, biasanya seperti itu adalah sistem operasinya teman-teman itu tidak mendukung 64 bit. Nah, atau juga virtualization di BIOS-nya teman-teman itu belum di-enable. Harus di-enable dulu, ya. Nah, kalau teman-teman mau tahu caranya mengenable virtualization di BIOS, teman-teman silakan searching di Google, itu banyak. Disesuaikan dengan merek laptopnya teman-teman atau merek komputernya teman-teman atau merek perangkatnya teman-teman gitu. Biasanya seperti itu ya. Kalau misalnya di sini 64-nya tidak muncul ya, yang muncul itu hanya 32 bit, biasanya seperti itu. Itu sesuai dengan pengalaman saya. Kita next lagi. Memorinya 124 berarti 1 GB ya. Ini teman-teman boleh tambahkan ya, tapi saya berikan yang standar saja. Kita next lagi. Terus di sini create virtual hard disk now, kita create lagi. Terus kita pilih FDI, kita next lagi. Kita tetap pilih dynamic allocate, next. Untuk hard disknya kita tambahkan menjadi 10. Kalau tadi 8, sekarang jadi 10 GB. Kita create. Teman-teman bisa lihat mesinnya sudah jadi teman-teman ya. Kalau sudah jadi begini, jangan lupa kita setting dulu. Kita klik setting. Nah, terus di pilih network yang ini teman-teman ya, network. Terus setelah network ganti attach to-nya dari NAT menjadi bridge adapter. Maksudnya kita akan bridge ke adapter LAN yang kita punya gitu ya, LAN yang sudah terhubung ke internet tadi gitu. Nah, setelah saya ganti jadi bridge adapter, maka ganti ini menjadi LAN yang terhubung ke internet tadi yang sebelumnya saya jelaskan ya, yang ini Realtek PCI GBE Controller 2. Nah, kalau teman-teman misalnya terkoneksi menggunakan wireless, di sini ganti jadi Realtek, biasanya itu ada kata-kata wirelessnya juga di sini. Ganti dengan itu, jangan yang ini ya. Nah, karena saya tadi connectnya pakai LAN seperti saya jelaskan sebelumnya, makanya saya menggunakan ini. Saya ulangi lagi ya, contoh ini Realtek PCI GBE Family Controller 2. Saya cek di sini apakah betul itu sudah namanya atau yang ini tadi ya, detail. Sudah betul ya teman-teman, Realtek PCI GBE Family Controller 2 pagar 2 ya. Maka itu juga yang saya pilih di sini teman-teman gitu. Langsung oke. Nah, kalau sudah oke, kita langsung start. Dan ini adalah proses menginstal sistem operasi Debian 10 teman-teman. Nah, pada tahap ini saya perbesar dulu. Teman-teman pilih yang ini ya, yang install ini aja ya. Jangan yang pilih grafik install karena kita tidak menginstal Debian desktop, tapi kita tujuannya untuk server. Jadi kita pilih yang install yang kedua ini. Enter. Nah, yang kedua di sini language tetap kita pilih English, bahasa Inggris ya. Ya, terus kita pilih other. Kita pilih other ya. Nah, setelah di other kita pilih Asia karena kita berada di Asia. Terus pilih Indonesia. Nah, terus di sini ada United States ya. Kita tetap pilih United States saja. Ini untuk local settingnya ya. Terus untuk keyboardnya, konfigurasi keyboardnya kita pilih American English. Tetap kita enter. Kita tunggu prosesnya.
Kita tunggu dulu ya teman-teman prosesnya sampai selesai. Nah, prosesnya sudah selesai, kita tunggu dulu. Nah, selesai prosesnya. Di sini ada network auto configuration failed. Nah, kenapa dia tidak bisa dikonfigurasi? Karena memang di sini network kita tidak menggunakan DHCP server ya. Jadi kita konfigurasi secara manual nantinya ya. Kita continue, terus kita pilih yang ini, konfigurasi network manual. Yang ini ya. Kita enter. Nah, IP address-nya tunggu go back dulu. Saya go back dulu ya. Go back dulu. Gini. Ini detect network header dulu, tunggu ya. Kita pilih detect network header hardware. Tadi kita lihat dulu ya. Bagi teman-teman yang belum mengklik tadi, ya sama saja, jangan dulu klik. Saya langsung diklik tadi. Ada yang ketinggalan gitu. Ya, kita tadi ini ya, sebelumnya kita di sini continue. Nah, kita tadi kan pilihnya configure network manual. Sebenarnya ini juga bisa, tapi alangkah bagusnya kita nanti selesai penginstalan sistem operasinya baru kita install IP-nya gitu. Jadi kita pilih yang ini dulu teman-teman. Do not configurasi network at this time. Jangan dulu konfigurasi sekarang. Ya, kita pilih itu, enter. Nah, hostname-nya ini terserah. Kalau di sini saya tetap berikan namanya Debian, jadi saya tetap continue. Kalau teman-teman mau rubah jadi namanya, boleh. Terus di sini ada root password. Nah, root password ini teman-teman, ini jangan sampai dilupa teman-teman ya. Jangan sampai dilupa. Nah, saran saya berikan saja dulu password yang mudah dihafal gitu, yang mudah dihafal. Nah, di sini saya berikan 1 2 3 4 5 6. Tapi kalau nanti misalnya kedepannya servernya dipakai untuk production, maksudnya untuk dipakai memang betul-betul untuk pekerjaan gitu ya. Kalau bisa root passwordnya jangan sampai orang bisa passwordnya jangan mudah diketahui oleh orang lain karena berbahaya ya. Karena ini adalah password root. Langsung kita, kalau tidak yakin kita show 1 2 3 4 5 6 ya. Baru continue. Enter password to verify ya, masukkan lagi password yang tadi teman-teman ya, 1 2 3 4 5 6. Kita lagi ya, sama, continue. Di sini full name for new user. Nah, ini untuk usernya terserah ya teman-teman ya, mau berikan apa. Kalau saya berikan sesuai dengan nama saya saja, Hendra. Terus saya continue lagi ya. Username for you akun saya berikan Hendra juga, continue lagi. Nah, ini dia bilang choose a password for the new user. Saya pilih, saya samakan saja dengan password root 1 2 3 4 5 6. Terus saya show password, continue. Nah, di sini re-enter password to verify. Masukkan lagi, ini password yang ini tadi ya, yang new user tadi ya, 1 2 3 4 5 6. Continue. Nah, di sini set a city your time zone, karena kita ada di Sulawesi, jadi kita pilih yang di tengah, sentral ya. Kita tunggu lagi prosesnya teman-teman. Nah, di sini kita disuruh untuk mempartisi harddisk teman-teman. Nah, kalau misalnya kita mau partisi manual, kita pilih yang manual. Tapi di sini saya partisinya biarkan si sistemnya sendiri yang ingin mempartisi
harddisknya gitu ya, maksudnya otomatis lah gitu, boleh dikata otomatis. Kalau teman-teman mau pilih manual boleh juga, tapi untuk video ini saya pakainya yang otomatis gitu. Saya pilih yang ini with use entry disk. Nah, pilih mana harddisk yang kita mau partisi. Seperti ini kan harddisknya ada SSI, SDA 10 GB ya. Ini seperti kita atur di VirtualBox tadi, ada 10 GB. Langsung enter saja. Nah, di sini partition scheme, yang mana pilih yang all file in one partition recommended for new user, atau pilih yang ini. Untuk pilih yang ini, saya pilih yang ini teman-teman, separate home partition. Ini ya, enter. Nah, jika sudah teman-teman, ini langsung otomatis ya, seperti saya bilang tadi, ini otomatis kita konfigurasi, kita partisi gitu. Langsung pilih finish partition and write change into this. Pilih yang finish ya. Nah, jika sudah, terus pilih yes. Maka proses installing base systemnya sudah dimulai. Kita tunggu dulu prosesnya. Nah, setelah selesai prosesnya, tadi saya ini teman-teman ya, saya pause, saya baru saya resume lagi. Kenapa? Supaya videonya tidak terlalu lama. Nah, di sini disebutkan scan another CD or DVD. Saya pilih ini ya. Saya pilih no ya, no. Nah, di sini use network mirror, saya kasih lagi, bisa pilih lagi no ya. Nah, di sini select and install software. Kita tunggu lagi prosesnya teman-teman. Nah, sepertinya ini sudah mulai menginstal sistem operasinya gitu. Nah, di sini dibilang konfigurasi popular konteks participants and package survey, kita pilih yang yes gitu. Ini kita pilih yes. Nah, di sini ada pilihan apa semua yang kita ingin mau install gitu. Nah, jika kita ingin mau install Debian desktop ya, langsung centang saja ini, klik spasi. Ini kalau menghilangkan juga pilih spasi, klik spasi. Nah, tapi karena kita di sini installnya server, jadi Debian desktop environment GNOME X ini tidak kita install ya, tidak kita tandai maksudnya untuk kita install. Yang kita install itu ya, yang web server, yang ini boleh, print server kayaknya tidak usah, dan SSH server, dan standar ini pasti ya, standar utilities. Nah, untuk web server teman-teman boleh centang kalau misalnya langsung diinstal memang, tetapi kalau di video ini saya masih belum centang dulu. Yang saya centang itu adalah baru ini, yang satu, standar system utilities. Sedangkan yang lain saya belum centang. Kenapa? Nanti biar pada saat kita selesai sistemnya diinstal, baru kita bisa menginstal semuanya itu ya. Nah, gitu. Jadi saya kosongkan semua. Yang saya centang itu hanya satu. Cara centangnya tadi diklik spasi ya. Nah, ini menghilangkan, kalau menghilangkan spasi juga, kalau memberikan centang tetap spasi. Terus pilih continue. Nah, kita tunggu proses penginstalannya sampai selesai. Ya. Nah, saya pause dulu supaya videonya tidak kelamaan. Nah, prosesnya sudah selesai. Kita tunggu dulu teman-teman untuk perintah selanjutnya. Kita tunggu perintah selanjutnya apa? Di sini installing group bootloader. Kita tunggu ya teman-teman ya. Nah, di sini muncul install the group loader to master boot record. Kita pilih yes. Ya. Enter. Terus device for bootloader installation, kita pilih yang ini teman-teman ya. Yang harddisk yang sebelumnya kita sudah setting ya. Yang ini. Yang di bawah dev SDA atau fbox harddisk. Kita enter. Nah, di sini keterangannya finish the installation, artinya proses instalasinya sudah selesai. Tinggal kita langsung pilih continue.
teman-teman bisa lihat ya, di sini installation complete, artinya sudah sukses gitu. Nah, kita tunggu. Nah, kalau muncul seperti ini teman-teman, kita langsung pilih enter, klik enter. Tunggu proses bootingnya. Nah, di sini teman-teman sudah muncul halaman login. Harusnya di tahap ini proses instalasi itu sudah selesai semua teman-teman ya. Nah, kita langsung saja untuk loginnya, usernya root, kita masuk sebagai password root ya. Nah, untuk passwordnya masih ingat ya teman-teman, passwordnya itu 123456. Nah, untuk passwordnya kita tulis 123456 ya. Sengaja memang teman-teman untuk passwordnya tidak tampil di layar. Di Linux memang seperti itu, tapi ketika kita sudah enter, maka kita sudah berhasil login ke server kita atau ke sistem kita atau ke Debian 10 yang sudah kita install. Kita sudah berhasil ya, teman-teman bisa lihat. Nah, jika sudah berhasil seperti ini, langkah selanjutnya yaitu bagaimana caranya sistem yang kita install ini atau server yang sudah kita install ini untuk terkoneksi ke internet. Karena ini kan belum terkoneksi ke internet ya, dia masih intinya belum terkoneksi ke internet karena sebelumnya tadi kita belum konfigurasi IP address-nya. Nah, untuk mengkonfigurasi IP address-nya, kita ketikkan perintah seperti ini teman-teman ya. Nano spasi etc network terus interface. Ya, teman-teman bisa lihat ya. Jangan sampai salah karena Linux ini bersifat sangat-sangat sensitif. Salah titik koma saja perintahnya tidak bisa terbuka. Gitu ya. Di sini nano spasi /etc /network interfaces ya. Itu maksudnya, kita enter. Nah, di sini sudah muncul konfigurasi IP address-nya teman-teman ya. Nah, di sini belum ada di setting sama sekali. Ya, belum ada setting sama sekali, maka dari itu kita setting dulu teman-teman ya. Nah, sebelum kita setting ada yang kita belum cek tadi teman-teman. Ada yang kita belum cek, yaitu apa itu? Itu nama ethernetnya belum kita cek ya. Nama ethernetnya belum kita cek. Terlebih dahulu kita cek dulu, kita keluar dulu ya dari nano ini. Kita Ctrl X untuk keluar, Ctrl X ya. Nah, untuk keluar, cara ngeceknya saya clear dulu supaya layarnya bersih. Untuk mau ininya. Nah, untuk perintah ngeceknya kita langsung perintah untuk ngecek namanya ya. IP add show ini ya. Ini perintahnya IP add show. D-nya kelebihan. IP add show, kita enter. Teman-teman bisa lihat di nomor 2 teman-teman ya. Di nomor 2 ini kalau teman-teman bisa lihat nomor 2 ini yang ini. Nama adapternya itu yaitu ENP0S3. Teman-teman bisa lihat ya. ENP0S3 di nomor 2 ini. ENP0S3. Nah, inilah nama yang kita akan config di konfigurasi jaringannya tadi. Nah, kita langsung kembali ke perintahnya tadi, saya clear dulu. Kita kembali yang ini ya. Nah, nano/etc network interface. Tadi langsung kita enter. Nah, langsung kita buat config-nya di sini. Auto ini ya. Auto ENP0S3. Tadi begini ya. 0S3. Nah, terus spasi ivac ENP0S3. Teman-teman bisa ikuti yang ini. Terus init. Nah, karena kita setting konfigurasinya sebagai IP sebagai static, jadi kita taruh di sini static. Kalau teman-teman mau setting IP address-nya sebagai DHCP, teman-teman juga taruh DHCP. Tapi di tutorial kali ini kita pakainya static ya, static. Terus address-nya 192.168.0.0
0 titik, tunggu saya cek dulu jaringan saya ini menggunakan apa ya, menggunakan IP berapa. Nol titik 101, berarti di sini 0.102. Nah teman-teman, bagi teman-teman ingin menggunakan untuk mencari tahu IP-nya, ditaruh IP berapa, silakan teman-teman itu cari tahu dulu IP address-nya teman-teman berapa gitu ya. Nah bagi teman-teman yang menggunakan wireless di perangkatnya, baik itu menggunakan tethering HP ataupun WiFi, silakan teman-teman cari tahu dulu berapa IP-nya gitu ya, berapa IP-nya. Biasanya itu kalau teman-teman menggunakan Windows, cara mencari tahu IP-nya, pertama-tama teman-teman connect dulu ke wireless-nya, ke hotspot-nya itu atau ke WiFi-nya. Setelah connect, teman-teman klik di Windows itu namanya command prompt ini. Command prompt ya, tulis saja di sini di Windows-nya command prompt ini, command prompt. Nah, muncul layar hitam begini juga teman-teman. Terus dicek, cara ngecek IP address itu berarti IP config ya, tulisannya begini, IP config. Nah langsung muncul, ini langsung muncul IP address saya ya, ini langsung muncul IP addressnya kita. Nah kalau di sini dia misalnya 192.168.0.101, berarti kita taruhnya di server kita 0.102 boleh, 103 boleh, 104 boleh, selama IP itu tidak digunakan oleh orang lain. Ya, jangan disamakan dengan IP ini. Kalau di sini 101, jangan juga di sini sama juga 101, pasti akan tidak connect, akan tabrakan IP-nya gitu. Harus di sini 102 atau berapa gitu. Kalau misalnya di sini misalnya 0.84, oh boleh di sini berarti 85 atau 86 atau 87 atau 88 gitu ya. Nah, saya rasa teman-teman sudah bisa mengerti. Nah, begitu. Nah, berikut cara ngecek IP address di laptop tadi atau di komputer. Nah, saya kembali lagi. Nah, terus konfigurasi sebelumnya address sudah, berarti kita tinggal ini netmask-nya gitu ya. Nah, netmask-nya 255.255.255.0 ya. Terus ini sama semua ya. Gateway. Nah, gateway ini lagi-lagi seperti tadi, kita cek di sini. Kita coba command prompt, kita cek dulu lagi berapa gateway-nya, IP config. Nah, IP config ini di sini default gateway-nya, teman-teman bisa lihat default gateway-nya 192.168.0.354. Nah, berarti itu juga yang kita masukkan di sini. Ini tidak beda ya, ini sama. 192.0.254. Yang beda itu hanya IP-nya. Yang kalau gateway tidak apa-apa sama. Kita cek. Oh ya, 254 ya. Saya tutup lagi. Nah, terus kalau sudah seperti ini, kita simpan konfigurasinya. Cara simpannya itu tekan Ctrl X ya, Ctrl X, terus tekan huruf Y, terus enter. Gini ya. Nah, setelah sudah kita ganti, jangan lupa untuk merestart jaringannya. Ya, jangan lupa merestart jaringan. Jadi, setiap ada perubahan di konfigurasi, kita harus restart lagi ya. Perintah restartnya systemctl restart networking service. Teman-teman bisa lihat systemctl restart networking service. Enter. Nah, ternyata ketika saya sudah enter, tidak ada terjadi apa-apa atau tidak ada error apa-apa teman-teman. Artinya kita punya konfigurasi sudah terkonfig dengan baik. Nah, terus kita cek apakah betul network kita sudah running atau masih ada errornya. Nah, systemctl ini perintahnya status networking service. Nah, di status ya, kalau tadi restart ini status. Kalau saya enter, sudah muncul active excited running gitu ya, artinya dia sudah berjalan. Kalau dia sudah warna hijau seperti ini berarti sudah jalan. Kalau muncul masih violet berarti masih ada konfigurasi yang salah, atau di konfigurasi IP address tadi mungkin ada yang salah pada saat titik koma atau spasi dan lain sebagainya gitu ya. Jadi lebih teliti lagi teman-teman. Nah, terus kalau di sini saya sudah ping
satu tes ping dulu ke gateway tadi ya, IP gateway 192.168.0.254. Nah, sudah connect teman-teman ya, sudah connect. Terus kalau segi ke gateway sudah, saya coba ping ke 888.8.8.8.8. 8-nya 4 kali ya. Ternyata sudah connect juga teman-teman. Nah, sekarang saya clear dulu. Saya tes lagi ping ke domain, ping ke Google, ping ke google.com. Oh sorry, ada yang salah penulisan. Ping google.com belum bisa teman-teman ya. Nah, belum bisa. Kalau saya ping ke detik.com, nah ternyata tidak bisa teman-teman, belum juga bisa. Teman-teman tahu masalah seperti ini, yaitu kita belum konfigurasi DNS-nya atau name servernya. Nah, untuk konfigurasi name servernya saya clear dulu ya. Perintahnya seperti ini, nano/etc, terus ini nano/etc/resolve.conf. ini ya, nano.etc/resolve.conf. ini ya, langsung di enter. Ini kan masih kosong ya, kita isi. Nah, kita isi ini yaitu name server. Ini teman-teman ya, name server, terus 8 spasi 8.8.8.8. Gini ya, name server 8.8.8.8. Terus kita save atau kita simpan. Cara simpannya lagi sama, Ctrl X, terus tekan Y, baru enter. Sekarang coba kita ping ke Google tadi, apakah sudah bisa atau belum? Ping ke Google ya, ping google.com. Nah, ternyata sudah bisa teman-teman ya. Kita ping ke Google sudah bisa. Kita ping misalnya ke detik.com sudah bisa. Kalau kita ping lagi ke misalnya ke youtube.com, nah sudah bisa juga teman-teman. Berarti server kita sudah berhasil terkoneksi ke internet. Kalau sudah berhasil terkoneksi ke internet, langkah selanjutnya kita mengkonfigurasi repository dari server ini supaya servernya kita nanti pada saat penginstalan aplikasi bisa berjalan dengan lancar dan aplikasinya langsung sistemnya langsung mengarah ke repository itu ya. Nah, kita clear, langsung saja kita langsung ke penginstalan repository. Nah, penginstalan repositorinya, untuk config-nya teman-teman, untuk config repositorinya kita langsung ke config ini perintahnya, nano/etc/apt, terus ini teman-teman bisa lihat dulu supaya teman-teman tidak ada salah-salah ini ya, repository. Nah, teman-teman bisa lihat. Nah, sudah ya. Kalau sudah, kita langsung enter nano spasi etc/apt/source list. Enter. Nah, di sini ada satu repositori yang aktif, yaitu mengarah ke CD-ROM ini ya. Kalau yang warna biru seperti ini yang tidak aktif ya, kalau seperti ini tidak aktif. Sedangkan yang warna hijau ini yang aktif ya. Nah, cara untuk menonaktifkan yang warna hijau, cukup berikan tanda pagar saja di depannya seperti ini teman-teman. Nah, ketika kita sudah tambahkan tanda pagar, maka dia otomatis berubah menjadi warna biru, artinya berubah menjadi tidak aktif gitu. Nah, repositorinya kita tambahkan di bawah sini. Nah, silakan ikuti saja repositori yang ini yang saya ketik sekarang. Tapi kalau teman-teman nanti bingung, nanti repositorinya ini saya akan sertakan di deskripsi video ya. Nah, di sini kita menggunakan repositori lokal ya. Kita langsung saja ke ini, dep http ini ya, kambing ui.acid debian booster main contrib non free. Ini ya, lagi deb http kambing.ui
.ac .id Debian booster di spasi ya, spasi booster updates main contrib non free. Satu lagi dep http kambing.ui.ac id Debian, ini tidak di spasi ya, Debian security spasi booster updates main contrib non free. Nah, kita dicek dulu teman-teman ya, jangan sampai ada yang salah penulisan. Kambing UI ACID Debian security booster main contrib. Usahakan sini lebih teliti lagi teman-teman ya. Nah, kalau sudah diklik seperti ini, langsung disimpan teman-teman ya, langsung disimpan, Ctrl X, terus pilih lagi yang Y, terus enter. Nah, terus langsung kita update ya, kita update. Caranya apt-get update ya, min y ya, tanda pagar baru y. Kita pilih, kita tunggu proses update nya. Mudah-mudahan bisa bisa diupdate ya. Di sini proses update-nya agak lumayan, ini belum mulai ya. Kita tunggu dulu apakah repositorinya bermasalah atau gimana gitu. Tapi tidak ada yang salah ya pengetikannya. Debian security. Oh, ternyata di sini dibilang gagal teman-teman. Bisa lihat gagal. Nah, kalau gagal seperti ini kita ganti dulu repositorinya teman-teman ya. Kita ganti, bisa clear dulu menjadi repositori yang lain. Tadi kan kita menggunakan kambing. Sekarang kita kembali ke nano etc apt source list. Teman-teman bisa lihat nano etc apt source list. Kita enter lagi. Nah, kita ganti yang ini teman-teman ya. Kita ganti menjadi repositori yang ini aja teman-teman. Yang data utama ini. Yang ini saja teman-teman. Yang Kartolo SBY data utama .net.id. Kita cek dulu ya. http kartolo .sby data utama net id. Oke. Net id Debian booster main contrib non free dep http kartolo.sby data utama ya .net.id Debian booster updates main contrib non free. Oke. Berikutnya dep http kartolo sby data utama .net.id Debian security booster updates ya, booster updates main contrib non free. Harusnya tidak ada error lagi ya, Debian security ya. Sudah selesai, kita simpan lagi, Ctrl X baru Y, enter. Coba kita tes update lagi teman-teman. apt-get update min y, enter. Nah, ternyata ini update-nya bisa jalan teman-teman ya. Berarti harusnya repositori kita sudah berhasil di konfigurasi. Jadi begitu teman-teman. Jadi ketika teman-teman menginstal repositori,
kalau misalnya sudah selesai install konfigurasi repository terus di-update tidak jalan, berarti ada yang salah di repository tersebut. Langsung ganti saja teman-teman ya ke repository yang bisa digunakan. Seperti ini tadi kita gunakan di Kartolo, ternyata dia sudah bisa. Nah, sekarang sudah berhasil menginstal repository. Yang tadi kita sudah berhasil konfigurasi IP, sudah connect ke internet. Yang kedua bisa konfigurasi repository. Terus yang ketiga, kita akan menginstal yang namanya web server. Itu teman-teman ya. Ya, web server. Kita clear dulu supaya ini. Nah, sebelum kita install web server, kita cek dulu IP-nya kita. IP at show. IP at show ini cek cara perintah untuk mengecek IP ya. IP-nya kita IP at show. Nah, di sini IP-nya kita tadi teman-teman bisa lihat 192.180.102 gitu ya. Nah, ini IP servernya kita ini 102. Nah, sekarang kita langsung menginstal web servernya kita. Nah, web servernya kita cara clear dulu. Cara menginstal web server yaitu apt-get install apache 2. Ini teman-teman ya. Nah, langsung min y. apt-get install apache 2 min y. Nah. Kita tunggu proses penginstalannya. Nah, sudah berhasil teman-teman ya. Kalau sudah berhenti seperti ini, sudah berhasil web servernya sudah kita install. Di sini kita menggunakan Apache 2. Nah, sekarang kita cek apakah maksudnya karena sudah kita sudah download, sekarang kita jalankan web servernya. Cara menjalankannya yaitu systemctl start apache 2 ini ya, apache start apache 2. Nah, ini ada systemctl start apache 2 ya. Langsung kita enter. Nah, di sini juga tidak ada error apa-apa. Harusnya web servernya kita sudah jalan begitu. Untuk mengeceknya silakan dicek statusnya ya. Systemctl status apache 2. Baru kita enter. Ternyata sudah warna hijau ya. Artinya di situ ditulis langsung active running. Berarti harusnya web server kita sudah bisa jalan gitu. Kalau teman-teman misalnya dapat kasusnya tidak seperti ini, dia masih valid, berarti web servernya masih ada bermasalah, atau pada saat penginstalan tidak terinstall dengan baik, atau ada paket-paket yang belum diinstal gitu ya. Nah, Ctrl C supaya dia langsung kembali. Nah, terus cara pengujiannya. Nah, cara pengujiannya kita cek di browsernya kita. Terserah teman-teman menggunakan Mozilla, menggunakan Google Chrome boleh. Nah, di sini saya menggunakan Google Chrome. Saya mengakses web servernya, apakah sudah bisa diakses atau gimana ya. Kita ketikkan di sini IP servernya kita, yaitu 192.168.0.102 tadi ya. Nah, kalau kita enter, nah kalau muncul tampilan seperti ini, berarti web servernya teman-teman sudah berhasil diinstal dan sudah berjalan dengan baik gitu. Nah, seperti pertemuan-pertemuan berikutnya ya, kalau teman-teman sudah masih ingat. Nah, di tampilan ini kan tampilan defaultnya, tampilan awalnya Apache ya. Kalau teman-teman mau rubah boleh silakan ya, boleh silakan. Tetapi di video tutorial ini saya belum mau rubah, saya akan lanjut ke konfigurasi berikutnya ya. Nah, kita langsung bisa close dulu ya. Nah, kita langsung menginstal database server gitu ya. Kita menginstal database server. Nah, di database server ini kita menggunakan MariaDB sebagai database servernya. Nah, perintah untuk menginstal database servernya seperti apa? Kita langsung saja saya clear dulu supaya layarnya bersih. Perintahnya itu apt-get
install MariaDB ini ya, MariaDB garis datar terus server. Nah, teman-teman bisa lihat apt-get install MariaDB garis datar server terus min y garis datar y gitu ya. Kita langsung enter. Nah, kita tunggu prosesnya. Kita tunggu prosesnya ya sampai selesai. Kita tunggu prosesnya sampai selesai untuk penginstalan web servernya. Di sini kita menggunakan MariaDB. Saya pause dulu teman-teman ya, sambil menunggu ini supaya videonya tidak kelamaan. Nanti saya lanjutkan lagi. Nah, prosesnya sudah selesai teman-teman ya, proses download MariaDB-nya. Nah, setelah sudah selesai proses download MariaDB-nya, kita langsung ke proses konfigurasinya teman-teman ya. Proses konfigurasinya seperti ini teman-teman. Nah, sebelum kita ke konfigurasi, kita jalankan dulu MariaDB-nya, yaitu dengan cara sistem CTL. Ini proses kita jalankan dulu ya. Ini sistem CTL start MariaDB ya. Sistem CTL start MariaDB. Kalau kita enter, nah, tidak terjadi error, berarti proses penginstalannya berjalan dengan baik. Nah, terus kita cek statusnya. Cara cek statusnya, ketik lagi sistem CTL status MariaDB. Nah, MariaDB. Kalau kita enter, nah dia langsung running, tidak ada error gitu. Kita langsung Ctrl C supaya bisa jalan. Nah, sekarang kalau sudah berjalan seperti ini, kita langsung ke konfigurasi MariaDB-nya teman-teman ya. Karena sudah kita jalankan, sudah kita cek statusnya sudah jalan, langsung ke konfigurasi. Cara konfigurasinya itu saya clear dulu supaya bersih. Ketikkan perintah ini teman-teman, MySQL ini, MySQL _secure _installation. Teman-teman bisa lihat ya. Saya ulangi, MySQL _secure _installation. Kita langsung enter. Jangan sampai salah ya ketik teman-teman ya. Jangan sampai salah ketiknya. Kalau salah berarti ada salah penulisan gitu. Nah, ketika di enter muncul seperti ini teman-teman. Enter current password root. Nah, karena kita kan belum pernah config password rootnya. Bukan rootnya Linux ya. Rootnya server tapi rootnya database. Bedakan rootnya Linux dengan rootnya server, rootnya database. Karena kita belum ada password rootnya, langsung kita enter saja. Nah, di sini dibilang set root password. Nah, apakah kita taruh root passwordnya? Yes, jelas kita kasih yes saja. Huruf Y ya, tekan Y baru enter. Apa passwordnya? Nah, password untuk database-nya ya. Saya samakan saja dengan password rootnya sistem supaya tidak ada yang lupa-lupa. Karena kalau kebanyakan password yang kita taruh, misalnya ada banyak password yang berbeda-beda, kadang kita lupa seperti itu. Nah, tapi kalau untuk production harus kan berbeda ya, jangan disamakan seperti ini. Karena ini hanya untuk praktek, ya nggak apa-apa samalah, kan hanya untuk praktek juga kan. Nanti juga kan servernya akan kita hapus gitu. Nah, di sini passwordnya saya taruh 123456 ya, enter. Terus saya isikan lagi 123456, enter lagi. Nah, di sini dibilang remove anonymous user, saya pilih Y, huruf Y ya, yes, enter. Nah, terus di sini sebut lagi disallow root login remotely, saya pilih lagi Y. Nah, enter lagi. Terus di sini katanya lagi remove test database and access to it, ya, saya pilih lagi Y teman-teman ya, yes. Nah, terus di sini reload privilege tables now, dibilang reload, saya ketik lagi Y, enter. Nah, sekarang proses konfigurasi MariaDB kita sudah selesai teman-teman ya. Nah, prosesnya sudah selesai. Terus kalau untuk mengeceknya artinya kalau kita mengecek bagaimana ya kan. Nah, kita langsung ke perintahnya seperti ini. Untuk mengecek apakah sudah bisa kita masuk ke root atau bagaimana, kita langsung ke ini perintahnya, MySQL -u root.
Teman-teman bisa lihat ya, MySQL min U, huruf U kecil ya, terus spasi ROOT, enter. Nah, sekarang kita sudah berhasil. Kalau tampilan sudah seperti ini, muncul MariaDB non seperti ini, berarti kita sudah berhasil menginstal database server kita, ya. Nah, di sini dia sudah tidak menggunakan perintah Linux ya, tapi di sini sudah menggunakan perintah MySQL. Nah, kalau saya tes seperti ini, so databases, nah ini sudah ya, menggunakan perintah database. Nah, tapi kita tidak terlalu belajar yang ini karena kita di luar dari konteksnya kita ya. Kita lanjut ke konfigurasi SSH server dulu saja. Ke SSH server, perintah untuk install SSH servernya yaitu di perintahnya yaitu maksudnya kita download dulu ya, apt-get install open SSH garis datar server, gini ya, enter. Nah, kalau sudah di enter, langsung kita ketik Y. Nah, perintahnya tadi teman-teman, apt-get install open SSH garis datar server. Nah, terus ketik Y, enter. Nah, sudah teman-teman ya. Kalau sudah selesai berarti kita akan jalankan SSH servernya. Clear dulu. Cara menjalankan SSH servernya itu systemctl start sshd. Ini perintahnya ya. Systemctl start sshd. Kita enter, aman. Terus kita cek statusnya, apakah sudah jalan SSH-nya atau belum. Systemctl status sshd. Kita enter, ternyata sudah running ya. Nah, kalau sudah running, sekarang bagaimana cara kita mengetes SSH servernya? Yaitu dengan cara kita masuk dulu menggunakan dengan cara menggunakan aplikasi putih. Kalau kita menggunakan Windows ya. Tapi kalau kita sudah menggunakan sistem operasi Linux langsung, tidak perlu menggunakan aplikasi putih karena sistem saya ini menggunakan VirtualBox dan VirtualBox-nya saya install dalam Windows, berarti saya menggunakan aplikasi putih. Nah, di sini teman-teman di file yang sudah saya siapkan di tugas besar ini, foldernya ini, di sini saya sudah siapkan aplikasi putihnya. Teman-teman bisa lihat di tugas besar, di aplikasi pendukungnya, di aplikasi pendukung sudah ada putihnya. Nah, kita install dulu aplikasi putihnya. Nah, kita install terlebih dahulu. Kita next, install, yes. Kita tunggu proses installnya. Nah, lalu kita finish. Sudah ya. Nah, kalau sudah kita install, kita tinggal buka, terus kita cari putihnya. Putih. Nah, buka yang ini teman-teman ya, putih yang ini. Kalau teman-teman bingung tadi, saya sengaja langsung klik sini, start ya, start. Terus di sini klik PUTTY. Nah, klik yang ini. Nah, sekarang sudah muncul tampilan seperti ini teman-teman. Tinggal teman-teman langsung cek saja tes remote, apakah sudah berhasil atau belum. Cara remote-nya, ketikkan IP servernya teman-teman. IP servernya tadi kan 192.168.0.102 ya. Terus saya open. Nah, kalau muncul seperti ini langsung pilih saja accept. Nah, teman-teman bisa lihat ya, sudah muncul. Saya perbesar supaya teman-teman bisa maksudnya supaya kelihatan hurufnya. Nah, sudah kelihatan ya. Nah, di sini ketika kita di sini sudah muncul login as. Kalau kita menggunakan root, di sini belum bisa ya, karena di Debian itu untuk login ke SSH tidak boleh menggunakan login root langsung, tapi menggunakan user biasa dulu, gitu ya. Nah, kebetulan tadi saya sudah buat user biasa, teman-teman, pada saat penginstalan tadi ya. Nah, jadi saya masukkan saja usernya Hendra. Nah, passwordnya tadi masih ingat ya, 123.123.456, enter. Nah, sekarang saya sudah bisa login ke server saya menggunakan SSH atau menggunakan aplikasi putih. Teman-teman bisa lihat ya. Nah, kalau teman-teman bingung bagaimana cara membuat user tadi, user biasa, teman-teman masuk ke server saja dulu. Nah, cara perintahnya untuk membuat user seperti ini ya. Add user. Misalnya nama usernya apa? Misalnya nama userku
Hendra 2. Kalau kan Hendra sudah, tinggal Hendra 2. Add user Hendra 2, enter, munculkan new password. Nah, masukkan passwordnya apa? Misalnya passwordnya saya kasih juga 123456, enter. 123456, enter. Enter. Nah, di sini ketik Y baru enter. Nah, di sini usernya kita sudah selesai dibuat. Nah, user inilah yang akan kita pakai untuk meremote nantinya, gitu ya. Nah, contohnya kita buka lagi aplikasi putih, saya close lagi ya. Saya close lagi aplikasi putih. Terus saya remote lagi menggunakan user yang sudah saya buat tadi, yaitu saya ketikkan lagi IP-nya 192.168.0.102. Sudah ya. Setelah itu saya langsung open. Saya open dulu. Nah, saya perbesar dulu ya supaya agak kelihatan. Saya perbesar. Nah, ini ya. Nah, kita login sebagai Hendra 2 tadi ya, yang barusan saya buat. Yang barusan saya buat itu Hendra 2. Nah, passwordnya 123456. Nah, sudah bisa ya teman-teman. Tapi kita masuknya sebagai user biasa. Kalau teman-teman masuk ke root boleh juga. Kan rootnya sudah kita tahu juga passwordnya tadi ya. Tinggal root passwordnya 123456. Sekarang sudah masuk ke root ya. Ada tanda pagarnya. Nah, seperti itu teman. Jadi kalau sudah sampai di proses ini, berarti SSH servernya kita sudah berhasil kita buat. Nah, ini saja. Nah, sekarang kita ke penginstalan FTP server. Kita ke penginstalan FTP server ya. Nah, FTP server itu apa? Yaitu untuk bisa lihat atau bisa cek FTP server itu apa. Coba cek itu apa sih FTP server itu. Nah ya, FTP server adalah ini dia protokol yang bertugas untuk menjembatani pertukaran informasi di dalam suatu komputer, baik itu mengunduh, mengunggah maupun perubahan informasi. Ya, biasanya kalau kita mendownload internet, mengunggah, itu biasanya fungsi dari FTP server ya. Nah, sekarang cara membuat FTP server itu seperti apa? Langsung saja kita kerja di servernya. Ini ya. FTP server. Nah, untuk menginstal FTP server perintahnya yaitu apt get saya kembali ke root cd root dulu supaya teman-teman tidak bingung. Perintahnya apt get install pro ftpd. Nah, ini mini ya. Ini perintah untuk menginstal FTP server. Langsung di enter saja. Kita tunggu proses penginstalannya. Nah, kalau sudah seperti ini berarti sudah selesai penginstalan, di download. Sekarang kita jalankan sistem ctl start, kita jalankan pro ftpd, enter. Tiada yang error ya. Kalau kita cek statusnya, sistem ctl status pro ftpd, kita cek, kita enter, sudah running juga ya, Ctrl C. Nah, sekarang kita ke konfigurasinya, yaitu di cara konfigurasi pro ftpd ini itu di teman-teman di cd etc pro ftpd terus pro ftpd.conf. Nah, ini teman-teman oh ya, sorry, bukan cd ya, tapi nano di sini. cd kita ganti jadi nano. Ini dia, nano /etc/pro-ftpd/pro-ftpd.conf, gitu ya. Setelah itu langsung di enter. Nah, di sini jangan sembarang teman-teman hapus ya, jangan sembarang teman rubah karena akan mengakibatkan error nantinya. Cukup kita cari kata yang namanya default root ya. Kita cari mana yang default root, kita hilangkan tanda pagarnya atau kita aktifkan. Kita sorong ke bawah,
Kita cari default root. Ini default server ya, berarti bukan ini. Kita cari default root. Ini teman-teman, saya sudah dapat default rootnya. Teman-teman bisa lihat ini ya. Ini default root, saya sudah dapat yang ini ya, teman-teman bisa lihat. Nah, ini saya hilangkan tanda pagar di depannya ya. Akhirnya dia berubah jadi warna putih. Setelah dihilangkan tanda pagarnya, saya langsung simpan saja. Caranya Ctrl X, terus Y, Enter. Sudah teman-teman ya. Jika sudah, kita restart lagi Pro FTPD-nya. Systemctl restart Pro FTPD. Ya, langsung enter. Nah, sekarang sudah kita restart. Nah, sekarang kita ke pengujiannya. Nah, pengujiannya yang pertama, pengujian pertama ya, kita bisa menggunakan ini, menggunakan file explorer. Teman-teman tinggal buka saja ini logo ini di komputernya teman-teman. Terus di sini, di tampilan sini ya, di PC ini, yang ini teman-teman bisa lihat. Di sini klik saja yang di sini. Terus ketik saja FTP garis 2 garis 2 kali 192.168.0.102. Coba kita enter. Nah, ternyata di sini bisa teman-teman ya, teman-teman bisa lihat. Nah, kita masukkan username-nya. Username-nya tadi kita menggunakan root saja. Root, terus passwordnya 12345 ya, 12345. Kalau kamu enter, ini tidak bisa ya, 12345. Oh, tidak bisa pakai root. Coba kita menggunakan password user biasa yang sebelumnya kita buat, yaitu username-nya Hendra, passwordnya 12345. Kalau kita on, nah ternyata bisa teman-teman ya. Di sini masih kosong isinya ya, masih kosong. Nah, kalau kita misalnya mau tambahkan boleh juga, tinggal kita tambahkan new folder. Misalnya kita tambahkan sini folder Hendra misalnya, enter. Nah, otomatis sudah ada folder sini ya. Setelah itu sudah ada folder di sini, harusnya sudah masuk juga folder ini di Linux karena sudah kita buat. ls dulu. Kalau kita cek folder tadi cd/home, di home ya, karena semua user itu ada di home. Enter, baru kita ls lagi. Nah, tadi kan dia masuk di Hendra, yang ini tadi ya, yang ini tadi dia masuk di Hendra, berarti kita cek juga di Hendra juga, cd Hendra. Coba kita ls. Nah, sudah ada teman-teman ya, folder Hendra, sudah ada folder Hendra di situ, dibuat dari sini gitu ya. Nah, apapun teman-teman mau buat di sini semua ada. Misalnya di sini saya buat lagi file, misalnya new apa bagus ya, di dalam sini saya buat lagi folder, misalnya folder Hendra 2 tkj misalnya. Kalau saya cek di sini, nah sudah ada juga folder Hendra 2 tkj. Nah, ini proses pengujian FTP servernya teman-teman. Nah, bagaimana caranya kalau kita mengujinya menggunakan FileZilla? Nah, ini gunanya FileZilla yang saya download tadi. Saya kembali ke sini teman-teman, saya close dulu semua supaya teman-teman tidak bingung. Nah, kita masuk kembali di sini. Kebetulan tadi di dokumen, di tugas besar ini, di aplikasi pendukung, di sini ada FileZilla. Nah, kebanyakan orang biasa menggunakan ini. Langsung klik install saja FileZilla dulu. Install dulu FileZilla-nya, accept, terus next, ya, next lagi, install. Kita install dulu. Kita tunggu proses instalasinya. Nah, ini sudah selesai ya, langsung kita finish instalasinya. Nah, maka muncul seperti ini tampilannya teman-teman. Muncul tampilan seperti ini. Nah, tampilan seperti ini. Teman-teman di hostnya sini, teman-teman taruh yaitu IP-nya, IP servernya 192.168.0.102 ya. Nah,
Terus username-nya apa? Username tadi kita menggunakan username Hendra, passwordnya 1234556. Portnya di sini adalah itu 21. Karena kenapa 21? Karena itu portnya FTP server. Itu sudah default ya. Itu sudah diatur dari servernya. Kita tinggal enter. Oke. Nah, sudah. Kita sudah masuk ya. Di sini folder Hendra sudah terbaca. Teman-teman bisa lihat. Nah, coba kalau kita praktekkan lagi. Di sini kan folder Hendra kalau kita klik, ini belum ada isinya kan? Kalau misalnya kita mau tambahkan isinya di dalam, nah, boleh juga, tinggal kita cari mana, misalnya kita mau mana ya? Misalnya ini desktop ini kita mau pindahkan di sini. Cara memindahkan tinggal drop saja, klik tekan baru kita drop ke sini. Sudah pindah di sini ya. Misalnya sudah tercopy di sini kan? Desktop.ini. Kalau kita cek di server, kita cek dulu deh. Tadi ada di folder Hendra, cd folder Hendra ya. Folder Hendra kita enter, kita ls. Nah, desktop ininya sudah ada. Gitu ya. Nah, artinya sudah sampai di sini proses penginstalan FTP servernya sudah berhasil. Nah, gitu. Nah, sekarang FTP kita sudah berhasil, SSH server kita sudah berhasil, konfigurasi IP address kita sudah berhasil, repository kita sudah berhasil, dan database-nya tadi kita sudah berhasil juga. Sekarang tinggal ke konfigurasi DNS. Nah, konfigurasi DNS ini kita langsung mulai saja ya. Nah, saya kembali ke root dulu, cd root. Nah, clear. Nah, DNS ini kita nanti mengakses server ini, kita tidak menggunakan IP lagi tapi sudah menggunakan DNS server. Ya. Nah, berikut perintahnya, kita langsung praktek saja. Nah, berikut perintahnya teman-teman. Nah, di sini perintah saya sudah ambil dari saya sudah tulis semua perintahnya. Jadi sebentar kita tinggal copy paste saja teman-teman ya, supaya tidak capek-capek lagi ngetik. Jadi kalau teman-teman misalnya mau mengetik boleh juga. Dan nanti perintahnya ini pun akan saya masukkan ke deskripsi video. Jadi teman-teman tinggal copy saja di deskripsi video, gitu ya, supaya tidak ini lagi. Nah, pertama-tama kita ikuti dulu perintahnya ini dulu. Kita paste di server, kita kecilin servernya, kita kecilin ya, supaya gitu. Kita copy, kita paste di sini, enter, muncul seperti ini, kita tekan Y, enter. Nah, kita tunggu proses installnya. Nah, sudah selesai ya. Kalau sudah selesai, terus ke perintah kedua, UEFI allow ini perintah firewallnya ya, supaya di allow port 53. Port 53 itu port DNS server. Copy dulu, enter. UEFI allow 53, dia bilang UEFI command not found. Kita install dulu apt get install UFW ya. UFW sudah diinstal. Nah, sekarang kita clear dulu, kita masukkan ulang printer yang ini tadi. Kita belum bisa ya, biarkan saja dulu ya. Kita lompat dulu perintahnya yang kedua ini, biar saja dulu. Kita langsung ke cd etc bin ini ya, copy. Nah, sekarang sudah masuk ke etc bin nya sudah. Kalau tidak masih ragu, ketik pwd saja. Nah, sudah etc bin ya. Terus nano nemet conf.local ini dipaste lagi di sini, enter. Nah, dan ini di sini paling bawah ya, paling bawah ini tambahkan yang ini teman-teman. Saya ini dulu ya, saya pisahkan dulu. Nah, saya kasih supaya teman-teman bingung karena ini masih bergabung. Nah, ini. Nah, tambahkan ini teman-teman, file zone-nya ini. File zone-nya ditambahkan ke sini.
Nah, terus dirubah contoh kayak macam ini. Ini kan ada zone contoh domain ya. Nah, di sini saya membuat domain sendiri. Nama domain saya yaitu misalnya nama domain saya tadi namanya misalnya nama domain saya 2tkj.com misalnya. Ini ya, nama domain saya 2tkj.com. Teman-teman nanti bebas domainnya apa. Kalau bisa jangan atau sepanjang panjang ya. Harus diakhiri .com atau .co.id bisa, tapi kalau bisa disarankan .com saja supaya tidak ada ribet. Dan terus filenya ini ini kan contoh domain juga dirubah jadi 2tkj.com gitu ya, 2tkj.com. Terus ini IP kita. Nah, ini IP-nya sebenarnya dibalik saja teman-teman ya, 192.168, karena kita menggunakan IP 0.102, jadi sini dihapus satunya, tinggal 0 saja gitu ya. Ini sesuaikan dengan IP-nya teman-teman. Kalau IP-nya teman-teman 192.168 titik sekian, berarti sini ganti jadi 8. Ya, kalau saya 0 jadi ganti jadi 0. Ini disesuaikan IP-nya ya. Nah, gitu. Terus bin 92-nya tetap, saya tidak ganti lagi yang itu. Langsung di save, Ctrl X, Y, enter. Sudah ya. Nah, sudah diganti. Nah, kembali saya jelaskan teman-teman ya. Yang file yang ini tadi, file untuk konfigurasi DNS-nya. Yang ini ya, saya masuk ke etc bin dulu, bin, terus cls ya ada ya, saya berikan named.conf lokal ini ya, named.conf.lokal. Nah, kembali saya jelaskan IP yang ini. Di sini kan zone-nya kita menggunakan domain 2tkj ya, 2tkj.com atau .com. Nah, ini maksudnya ini akan menjadi domain kita nantinya ya. Ya, contohnya seperti google.com, apa namanya lagi ya, google.com, detik.com, youtube.com. Ini contohnya seperti itu. Tapi cuman kita masih bermain di lokal gitu. Nah, terus ini filenya ini filenya nanti namanya db.2tkj.com. Ini hanya nama filenya saja ya. Nah, sementara ini kalau teman-teman masih bingung dengan penjelasan saya sebelumnya barusan di video tadi, saya jelaskan sedikit. Di sini kan IP-nya 0.168.192 ya. Nah, saya jelaskan dulu kalau di sini menggunakan notepad. Nah, ini ya. Ini saya save dulu ya. Ini nantinya akan saya upload saya copy ke ini deskripsi video. Jadi contohnya kita punya IP kan ini saya jelaskan di sini. Nah, kita punya IP kan kemarin 192.168.0.102 ya, itu IP server. Jadi IP yang ini teman-teman ya, yang di DNS tadi ini, itu hanya saya balik saja teman-teman. Itu hanya saya balik saja. Jadinya dia seperti ini. 0.168.192. Nah, kenapa 102 nya saya tidak tulis lagi di sini ya. Nah, itu untuk format DNS seperti itu. Jadi tidak perlu lagi ekornya ini, yang perlu itu hanya ini. Yang ini dibalik saja seperti ini teman-teman ya. Begitu. Jadi kalau misalnya teman-teman punya IP, misalnya teman-teman yang menggunakan laptop, menggunakan wifi, koneksi wifi atau koneksi tethering dari HP atau hotspot dari HP, misalnya IP-nya begini teman-teman, 192 ini misalnya 168.43.5 lah misalnya. Berarti teman-teman tinggal balik begini saja, 43.168.192 dibalik kan, yang ini saja yang dibalik. Nah, dibalik seperti ini gitu ya. Nah, itu saya jelaskan mengenai IP ini tadi teman-teman, supaya teman-teman tidak bingung gitu. Saya tutup saja. Nah, tunggu, tadi notepad disimpan di mana ya? Saya buka dulu, open DNS. Nah, ini tadi ini perintahnya untuk install DNS. Nah, perintah ini tadi yang IP yang saya maksud tadi, yang ini teman-teman, tinggal teman-teman balik saja. Nah, sedangkan yang ini nama filenya itu db.192. Nah, ini nanti kita sesuaikan. Nah, kita lanjut saja. Kita simpan.
Nah, terus kita lanjut ke perintah berikutnya. Sekarang kan kita sudah ini, nah, ini sudah kita copy paste tadi. Nah, sekarang kita langsung ke nanodb contoh domain. Nah, contoh domain ini kita ganti menjadi nama filenya kita tadi teman-teman ya. Nama filenya kita tadi kan db2tkj.com. Nah, yang mana itu nama filenya? Yang ini teman-teman, yang ini tadi ya, db. Nah, kalau misalnya ragu kita langsung copy saja, tandai ya, tandai, terus kita kopikan di sini. Nah, sama saja nanodb2tkj.com. nah gitu ya, langsung kita buat gitu. Ini kita close dulu, kita exit dulu. Nah, langsung kita buat tadi nano 2tkj.com gini ya. Nah, langsung di enter. Nah, ini kan masih kosong nih, ketika di enter kan masih kosong. Nah, teman-teman silahkan langsung kembali ke notepad, ke langkah-langkahnya. Ini langsung diinstal saja, di copy. Nah, caranya ini, kopinya dari ini, dari titik 2 paling atas di sini teman-teman. Jangan sampai salah copy ya, sampai di sini. Nah, sampai di sini ya. Nah, ini sampai di sini. Nah, kita copy baru di paste. Nah, kalau teman-teman misalnya tidak mau mengcopy, langsung saja diketik, silahkan diketik di pause videonya, baru silahkan diketik ini. Semuanya silahkan diketik. Ingat jangan sampai salah titik atau koma, dan usahakan teliti seperti itu ya. Nah, sekarang kalau sudah kita copy seperti ini, kita langsung rubah semua teman-teman. Contoh ini ns.contohdomain.com. Nah, ini kita rubah jadi domainnya kita. Nah, domainnya kita kan 2tkj ya, tinggal 2tkj. Nah, 2tkj.com. Di sini root contoh domain. Nah, ini kita juga ganti juga menjadi 2tkj.com. Nah, terus kita geser ke bawah. Nah, di sini juga kita ganti contoh domainnya jadi 2tkj.com ya. Terus di sini, nah di sini kan kita menggunakan IP server kita 0.102 ya. Berarti ini kita ganti teman-teman ya, jadi 192.168.0.102. Nah, gitu ya. Terus di ini email servernya, mailnya kita ganti jadi contoh ini ya. Mailnya kita kasih ini dulu ya, meskipun servernya belum ada, tapi kita tetap berikan saja contoh 2tkj.com. Nah, ini jangan lupa ada titik di terakhir ya, ini juga ada titik terakhirnya, jangan sampai salah. Nah, ns nya kita ganti jadi IP nya kita 0.102 ns. Begitupun mailnya tadi ini 0.102, kita ganti saja IP nya kita semua saja dulu ya, karena mail server kan belum kita buat servernya, jadi kita samakan saja semua dulu IP nya gitu. Nah, kalau sudah semua seperti ini teman-teman, kalau sudah semua seperti ini, jangan lupa langsung di save, Ctrl X Y enter gitu ya. Nah, saya clear dulu supaya tidak terlalu full layarnya. Nah, sudah. Terus di perintah berikutnya di sini, ini kan sudah tadi. Nah, sekarang kita disuruh lagi untuk membuat file namanya nanodb192. Nah, ini 192 ini nama apa teman-teman? Kita cek di sini ya. Nah, kita cek lagi nano named lokal, enter. Yang ini teman-teman ya, ini db192 ya. Nah, ini namanya ini. Oke, kita exit lagi. Nah, kita taruh nano db.192 gitu ya, kita enter. Nah, ini juga isinya masih kosong teman-teman. Nah, kalau kosong seperti ini kita copy lagi dari sini teman-teman ya. Sengaja saya kasih begini supaya tinggal copy saja. Nah, tadi kan yang ini, nah, jangan sampai salah copy ya. Nah, sekarang yang ini, yang kedua, copy dari titik 2 nya terus ke sampai sini ya, langsung di klik kanan, copy, terus sampai di sini di paste. Cara pastenya di putih, tidak perlu Ctrl V ya, tinggal klik kanan saja, begitu dia langsung tercopy otomatis gitu ya. Nah, sekarang teman-teman mau ketik, silakan ketik, jangan sampai salah. Nah, saya langsung ini saja ya, langsung saya edit. Nah, di sini contoh domainnya kita ganti lagi menjadi 2tkj, kita edit lagi.
Terus di sini juga 2 TKJ, jangan sampai salah ya, jangan sampai terhapus titiknya. 2 TKJ harus teliti. Terus di sini nah ini 2 TKJ, 2 TKJ, ini 2 TKJ juga, ini 2 TKJ juga, sorry 2 TKJ, ini 2 TKJ juga. Nah sekarang angka satunya ini kita rubah ya teman-teman ya. Teman-teman kan masih ingat IP servernya kita kan ini 192.168.0.102 kan. Nah 102 inilah yang akan kita gantikan di posisi 1 itu teman-teman ya, yang ini 102 ini. Nah, jangan lupa kita hapus dulu IP yang kita tulis ini, terus di sini kita jadi 102 gini ya. Nah, terus kita rapikan supaya rapi. Nah, jangan sampai terhapus ya, jangan sampai terhapus. Nah sudah ini, coba kita cek lagi apakah ada yang salah. 2 TKJ ns 2 TKJ 2 TKJ 2 TKJ.com. Nah ini jangan lupa teman-teman ya, di sini ada titiknya, teman-teman bisa lihat, jangan sampai salah. Nah kalau sudah, kita save lagi, Ctrl X Y enter. Nah sekarang kita masuk lagi perintah berikutnya. Nah ini perintah terakhir ya, ini perintah konfigurasi terakhir. Di sini ada nano name conf option ya, kita copy saja, baru kita taruh di sini, baru kita paste, baru kita enter. Nah di sini teman-teman bisa lihat yang akan kita rubah adalah yang ini. Jangan sembarang teman-teman rubah, ikuti tutorial ini, instruksi ini. Nah di sini kalau kita geser ada forwarders ini masih ada tanda garis miring begitu ya, yang 2 itu artinya belum aktif. Sekarang kalau kita aktifkan berarti kita hapus tanda di belakangnya. Nah kita hapus, ini juga kita hapus, ini juga kita hapus. Nah yang 00 ini kita ganti menjadi 8.8.8.8. ganti begini saja ya teman-teman. Semua ini sama, baik yang menggunakan koneksi wireless, baik menggunakan koneksi tethering hotspot, ataupun menggunakan komputer yang lain ya, jaringan yang lain lah, itu semua sama menggunakan 8.8.8 gini ya. Nah kalau sudah dihapus, sudah dirubah semua, tinggal Ctrl X Y lagi, baru enter. Nah sekarang konfigurasi DNS kita, konfigurasi dasarnya ya, harusnya sudah selesai. Nah sekarang kita tinggal pengujiannya. Cara pengujiannya, kita ini dulu ya, kita restart dulu DNS server kita. Caranya systemctl ya, kita restart dulu, restart bin 9. Ini perintahnya, perintah untuk merestart DNS, systemctl restart bin 9. Sudah ya, kita enter. Nah ternyata tidak ada error, aman, tidak ada errornya. Terus kita lihat statusnya teman-teman, kita cek statusnya, systemctl status bin 9. Kalau kita enter, nah running juga teman-teman ya, artinya berarti DNS-nya kita harusnya sudah jalan gitu. Nah sekarang kita pengujiannya teman-teman. Cara pengujiannya itu yang begini. Nah ceknya di komputer kita ya, di komputer kita ini, di Windows-nya. Nah di Windows-nya kita ganti dulu IP-nya kita ya, kita setting IP-nya. Caranya kita masuk ke sini, open network and setting, masuk di change adapter option. Terus ini ya, kita kan connect-nya pakai LAN ya, connect-nya pakai LAN. Nah di LAN-nya juga kita rubah, klik kanan properties, terus di IP TCP versi 4 ini kita pilih lagi properties. Nah di default gateway-nya di sini kita ganti 25 gateway-nya jadi IP servernya kita 0.102 ya.
gini, kita ganti seperti ini. Nah, terus di sini titik 0. Ini ada yang salah, refresh IP-nya. Nah, IP-nya tidak kita rubah lagi. Oke. Nah, sekarang kita ke pengujiannya. Cara pengujiannya, buka CMD-nya kita, komputernya kita, tulis saja CMD gitu ya, command prompt, baru kita ns lookup kayak tadi, ns lookup coba 192.168.0.102. dia belum dapat ya, teman-teman bisa lihat, dia belum dapat. Kalau kita ns lookup 2tkj.com, oh juga belum dapat. Sorry teman-teman, ada yang salah, bukan ini saya konfigurasi lagi yang ini, properties ini. Di sini bukan 88 teman-teman, tapi menggunakan DNS ini. Sorry ya, salah. Nah, ini 192.180.102. Kalau di sini tadi boleh menggunakan yang gateway sebelumnya ya, gini. Ininya yang diberikan 192.168.0.102. Kalau di oke. Nah, sekarang dites lagi. Nah, sudah ya. Tunggu, saya ini dulu, saya bersihkan, saya ulangi. ns lookup 192.168.0.102. Kalau kita enter, nah, ini ya teman-teman bisa lihat servernya sudah mulai muncul di sini. Name mail.tkj 102. Kalau misalnya ini pakai 2tkj, ns lookup 2tkj. Nah, sudah ada teman-teman ya. Ketika di ns lookup langsung muncul seperti ini. Ini muncul IP-nya kita dan muncul domainnya kita. Nah, kalau sudah seperti ini teman-teman, sudah berhasil gitu pengujiannya. Dan kalau misalnya saya ping ke 2tkj.com, ini harusnya sudah bisa min p ya. Nah, sudah replay ya. Ping 2tkj.com sudah replay, dan lihat replaynya menggunakan IP-nya kita 192.168.0.102. Kalau misalnya replay seperti ini tapi dia menggunakan IP-nya orang untuk replay, berarti itu belum masuk ke DNS-nya kita. Itu masih masuk ke DNS-nya orang lain. Gitu ya. Dan pastikan ketika sudah ping, ketika sudah ns lookup, semua sudah menggunakan semua sudah muncul IP kita seperti ini. Nah, ini replay, ini terjawab dari IP-nya kita. Gitu teman-teman ya. Nah, sekarang di posisi seperti ini teman-teman, di posisi seperti ini, saya ini dulu ya, saya masuk lagi karena sempat terputus. Di posisi kita masukkan IP-nya kita 192.168.0.102. Nah, sudah bisa ya, saya close lagi sebentar saya ini. Nah, sekarang teman-teman di posisi seperti ini, berarti DNS server kita sudah jalan teman-teman ya. Berarti kalau kita misalnya sudah mau mengakses web server kita, contoh seperti ini. Saya mau mengakses web server kita 2tkj.com. Coba kita tes. Nah, sudah bisa teman-teman ya. Jadi kita tidak perlu lagi menggunakan IP lagi untuk mengakses seperti ini. Sebenarnya ini sama saja teman-teman, 192.168.0.102 sama saja seperti cara kita install web server kemarin. Cuman kalau kita sudah menginstal DNS server dan sudah jalan, maka kita mengakses servernya kita tidak perlu lagi menggunakan IP, tapi sudah menggunakan domain ini 2tkj.com gitu ya. Nah, dan juga ketika saya meremote servernya kita, misalnya menggunakan putih. Nah, sebelumnya kan kita menggunakan IP di sini. Nah, sekarang saya coba menggunakan 2tkj.com. Kalau saya open, nah harusnya sudah bisa ya. Canberra 1234566 sudah bisa teman-teman ya. Nah, kalau saya perbesar. Nah, sudah bisa. Saya clear, saya masuk ke root 1234566. Sudah bisa teman-teman. Artinya sekarang kita sudah bisa menggunakan DNS server kita.
ya. Nah, kita bisa ping dari Windowsnya kita, ping sudah bisa, NSLookup pun sudah bisa. Nah, berarti sampai di tahap ini DNS server kita sudah bisa berjalan. Nah, terus langkah kedua yaitu langkah terakhir langkah terakhir ya dari proyeknya kita, video kita ini, yaitu bagaimana caranya menginstal, memasukkan CMS WordPress di server kita supaya bisa seperti ini teman-teman. Maksudnya bisa mengakses website lain begitu. Nah, pertama-tama kita masih ingat ya, masih seperti di video kita sebelumnya tadi, kita menggunakan FileZilla gitu ya, FileZilla untuk mengekspor file WordPress kita ke dalam servernya kita gitu. Nah, coba teman-teman bisa lihat di file di dalam tugas besar itu, dalam tugas besar, folder tugas besar ada aplikasi pendukung ya. Nah, di sini ada WordPress teman-teman. Teman-teman bisa lihat. Nah, ini ada WordPress. Silakan diekstrak dulu. Saya ekstrak dulu ya. Ekstrak all, ekstrak. Nah, ini sudah proses ekstraknya. Kita tunggu sampai selesai. Nah, ini proses ekstraknya sudah selesai ya teman-teman ya. Proses ekstraknya sudah selesai. Kalau kita lihat di dokumen, di tugas besar, di aplikasi pendukung, sini kan sudah ada 2 jadi WordPress-nya ya. Nah, ini WordPress sebelum diekstrak, yang ini sudah diekstrak. Ketika saya buka, nah ada folder lagi dalamnya, saya buka lagi ada banyak file WordPress-nya ya. Nah, sekarang kita buka FileZilla-nya kita yang sudah kita install ini. Ya. Kita buka, tulis saja FileZilla. Yang ini ya, yang warna merah ini ya. Install, dibuka ya. Nah, terus di hostnya sini teman-teman juga sudah bisa sebenarnya menggunakan menggunakan domain untuk mengaksesnya. Kalau sebelumnya kita waktu praktekan itu kan ini 192.168.0.102 ya. Boleh juga sebenarnya, tapi karena kita sudah menginstal DNS servernya kita tinggal 2tkj.com ya kan. Terus username-nya coba kita menggunakan root, passwordnya 123456, portnya 21 pasti ya. Langsung di enter. Oke. Apa sih dia bilang command user root. Oh, dia nggak bisa ya. Kita harus menggunakan teman-teman, menggunakan user biasa, jangan user root ya. Hendra di sini 123456 tadi ya. Terus sini port 21. Terus kita enter. Oh ya, bisa teman-teman. Ternyata di FileZilla ini kita tidak bisa menggunakan user root sekaligus user root gitu. Kita harus menggunakan user biasa dulu. Nah, di sini kan kita sudah ingat teman-teman ya, ini saya menjelaskan dulu. Di ini adalah ini yang di sebelah kiri saya di sini. Ini adalah file Windows. Sedangkan di file di sebelah kanan ini adalah Linux, yaitu servernya kita. Berarti WordPress tadi berada di sebelah kiri karena ini di Windows. Kita cari dulu teman-teman ya. Kita simpan di dokumen tadi. Terus dalam dokumen kita cari dokumen. Dalam dokumen ada tugas besar, teman-teman bisa lihat ada tugas besar, cari. Terus ada aplikasi pendukung. Nah, di sini ada WordPress ya. Klik lagi WordPress-nya. Nah, sampai terbuka begini teman-teman, WordPress begini. Nah, file di folder WordPress ini saya akan drag atau saya akan pindahkan ke dalam sini, ke dalam Linux ya. Tinggal teman-teman ini saja. Sebenarnya bisa diklik kanan, bisa diupload ya. Tapi kalau biasanya kalau saya tinggal saya drag itu caranya diklik klik kiri tapi tahan, jangan dilepas, terus sorong ke sini teman-teman. Nah, di sini, bukan di sini ya, tapi di sini. Nah, sorong di sini, langsung lepas, baru lepas mouse-nya. Nah, ini proses penguploadannya ke server ya. Kita tunggu saja proses sampai selesai. Kalau sudah berhenti dia berarti sudah selesai.
sudah selesai ya. Di sini sudah muncul keterangan transfer finish, artinya sudah selesai yang ini ya. Nah, kita close dulu, kita minimize ya. Kalau kita cek di server ini, kalau kita cek di server, nah, tadi kan kita masuk menggunakan user Hendra tuh. Nah, berarti kita cek di server cd home, kita enter, kita ls. Di situ ada Hendra ya. Terus kita masuk ke Hendra, enter, terus kita pwd. Sudah betul ya, kita sekarang ada di Hendra. Kalau kita ls, nah sudah ada WordPress teman-teman ya. Sudah ya. Nah, di WordPress ini akan kita pindahkan ke folder ini, ke folder var www.html. Silahkan ikut cara ini teman-teman. Cara memindahkan seperti ini. Ketik mv spasi WordPress tadi ya. Nah, terus di dalam setelah itu kita hapus saja yang garis ini. Ini cara saya ulangi, mv WordPress, nah, hapus saja garis miring ini. Boleh juga ada juga ya. Nah, terus spasi, kita mau pindahkan kemana? Nah, ikuti folder ini teman, var www.html. Nah, ikuti itu ya, var www.html. Kita pindahkan ke situ, jangan sampai salah, langsung enter. Nah, sudah teman-teman. Nah, kalau sudah, kita cek di folder var www.html ini, apakah sudah ada WordPress di sana atau belum. Kita cek. Caranya kita masuk ke sana dulu, cd var www.html ini kan, kita berpindah, kita enter, coba kita pwd. Sekarang kita sudah di var www.html ya. Kalau kita ls, betul teman-teman, sudah ada WordPress di sini. Sudah ya. Nah, kalau sudah ada WordPress, coba kita sekarang kita uji apakah betul WordPress sudah ada di, maksudnya sudah bisa diakses. Sekarang kita masuk ke Google Chrome ini ya. Nah, tadi kan kita sudah bisa mengakses ini pakai 2tkj kan, 2tkj.com. Coba 2tkj.com-nya ditambahkan garis miring, terus tambah WordPress gini, enter. Di sini dibilang this page is working gitu ya. Nah, dia belum bisa. Ini biasanya dia punya saya cari dulu ya masalahnya. Sebentar saya akan beritahukan masalahnya di mana gitu ya. Saya cari dulu. Nah, ternyata teman-teman saya sudah dapat masalahnya. Ternyata setelah saya cek-cek tadi, PHP kita belum terinstall di server di Debian kita ya, di server kita. Jadi maka dari itu tadi saya install Debian dulu, saya install PHP dulu. Langkah-langkahnya seperti ini ya teman-teman ya. Nanti langkah-langkah penginstalan PHP-nya ini saya sertakan di deskripsi video ya. Tinggal teman-teman ikuti saja secara ini ya, secara bertahap seperti ini. Ini perintah pertama ya, setelah itu kedua, ikuti secara ini ya, berurutan. Habis itu perintah ketiga, terus perintah keempat, perintah kelima, perintah keenam, perintah ketujuh, ke-8. Nah, ke-8 ini untuk mengecek versi PHP yang sudah terinstall gitu. Kebetulan di sini saya menggunakan PHP 7.7.2 ya. Nah, terus ke-9, 10 sampai terakhir ini perintah untuk menginstal PHP-nya yang secara khusus support dengan database-nya kita, support juga dengan web server kita yaitu Apache, dan support juga dengan WordPress yang akan kita mau install ini teman-teman ya. Nah, silakan diikuti langkah-langkah ini ya, secara bertahap. Nah, secara bertahap terus sampai ini. Nah, sengaja juga saya buat begini untuk langkah-langkahnya supaya teman-teman tinggal copy langsung paste saja gitu. Asalkan teman menggunakan putih untuk meremote servernya, tidak capek-capek mengetik ya. Tapi kalau ada teman-teman juga mau ngetik, terserah ya, tergantung nyamannya teman-temannya di mana gitu.
Nah, kebetulan web servernya, maaf, PHP servernya sudah saya install, maka tidak perlu saya mengikuti ini lagi karena sudah saya install, dan cara saya mensertai mengikuti cara ini teman-teman ya. Nah, nanti saya sertakan di saya save dulu ya, saya sertakan di deskripsi video, nanti teman-teman bisa lihat PHP. Nah, terus kalau sudah kita buka ini ya, kalau tadi masih gagal, sekarang WordPress. Nah, sudah bisa teman-teman ya, sudah bisa. Nah, sudah bisa, tinggal WordPress sudah bisa. Ini proses penginstalan WordPress-nya, tinggal kita langsung klik ayo. Oh, sorry, ini bahasa Indonesia ya. Oh, ya bahasa Indonesia ya. Coba kita ke bahasa Inggris. Ayo bahasa Indonesia ya. Langsung kita go, atau bahasa Indonesia go nanti. Nah, di sini ada diberikan, bukan diberikan ya, apa maksudnya, di sini ada yang mau ditanya itu basis data, nama pengguna, sandi, host basis data, dan prefix label, tabel ya, sorry, tabel. Nah, kebetulan kan tadi kita kan sudah pernah install web server, tapi kita belum buat database-nya gitu ya. Nah, sekarang kita buat dulu database-nya. Kita masuk ke server, saya ini dulu ya, saya clear dulu supaya bersih layarnya. Nah, teman-teman masih ingat kan waktu sebelumnya, di video sebelumnya itu yang barusan kita sudah lewati tadi, kita sudah menginstal database server ya. Nah, sekarang kita buat database-nya menggunakan perintah ini teman-teman. Silahkan ikuti saya teman-teman ya. MySQL min-u root. Nah, sekarang masih ingat kan? Nah, kita masuk di sini, perintah untuk membuat database-nya yaitu create databases. Nah, terus apa nama database-nya? Kalau saya, nama database-nya saya berikan ini saja teman-teman, WordPress. Ini ya, jangan sampai dilupa nama database-nya apa, karena nanti nama database ini akan kita input ke sini teman-teman. Sini ya. Nah, create databases WordPress. Ini perintahnya ya, databases. Nah, gitu bacanya. Terus jangan lupa titik 2. Di akhir dari perintahnya titik 2 karena ini perintah MySQL. Dia bilang apa ya di sini? You have error in your SQL syntax. Oh, ada yang salah soalnya. Create database, coba. Jangan pakai create database. Oh ya, ternyata bukan pakai database ya, tapi database ya. Ini yang benar teman-teman. Yang ini salah, sedangkan yang ini yang benar. Ini ya, create database WordPress. Nah, sekarang kita cek database yang sudah kita buat, apakah sudah ada atau belum. So databases, ini yang pakai databases. Kalau kita enter, sudah ada teman-teman ya. Ini database-nya sudah berhasil terbuat. Nah, gitu. Sekarang kita masuk ke ini lagi. Nah, nama basis datanya apa ya? Kita klik WordPress. Karena tadi berdasarkan ini tadi ya. Ini kita buat database WordPress. Kalau misalnya di sini bukan WordPress, misalnya di sini database namanya DB misalnya di sini ya. Berarti di sini juga harus diganti jadi DB gitu ya. Tapi karena kita tulisnya WordPress, jadi kita sini jadi WordPress. Terus nama pengguna kita kasih root saja. Sandinya apa? Sandinya 1 2 3 4 5 6 ya. Ini rootnya database ya, bukan rootnya sistem. Maksudnya untuk masuk ke database ini bukan rootnya Linux, tapi rootnya database atau MariaDB yang kemarin sudah kita install begitu ya. Nah, sebenarnya di sini tidak disarankan untuk menggunakan password root ya untuk database-nya gitu. Tapi karena ini hanya sebagai bahan prakteknya kita, tidak ada masalah. Karena kalau untuk production, untuk di dunia untuk production yang server yang sesungguhnya tidak disarankan pakai root karena ini rentan sekali dengan para hacker ya gitu, yang untuk ketahui ini gitu ya. Karena kapan orang tahu password root dari database kita, maka orang itu bisa sesuka hati untuk melakukan apapun di dalam server database kita gitu ya. Nah, sekali lagi ini tidak disarankan, tapi kalau untuk praktek boleh pakai root saja dulu. Host basis data tetap localhost, kita tidak rubah, dan prefix tabelnya biarkan saja WP seperti ini ya. Kita kirim. Dia bilang sini Galat mengadakan koneksi basis data. Coba kita
kembali dulu. Sandinya sepertinya sandinya belum kita taruh ya kemarin. Coba kita kosongkan sandinya ya, terus kita kirim lagi. Oke, belum. Berarti kita harus buat user ini dulu, user biasa di database supaya bisa menggunakan ini ya. Kita buat dulu ya teman-teman ya. Nah, perintah untuk membuat user database-nya seperti ini ya teman-teman. Perintah untuk membuat user database-nya, pertama-tama kita masuk ke database terlebih dahulu ya, masuk ke database terlebih dahulu. Saya ulangi lagi. Nah, kita masuk, sudah kita ingat semua ya teman-teman ya, MySQL min-u root gini ya. Ini cara masuk ke MySQL-nya, ke database-nya. Nah, jika ada tampilan seperti ini, maka teman-teman langsung ini perintahnya teman-teman, create user. Misalnya di sini saya membuat nama usernya Hendra, terus passwordnya saya berikan ya 123456 supaya tidak ini ya, tidak dilupa dan gampang diingat gitu. Lihat teman-teman, silahkan dibuat saja seperti ini teman-teman. Jangan sampai salah ya, salah perintah. Create user spasi titik tanda petik ya, tanda petik Hendra, baru add tanda petik lagi localhost, tanda petik identified by 123456. 123456 ini passwordnya ya. Nah, gitu. Silakan diikuti. Kalau teman-teman ingin mau lihat di videonya, silakan di pause dulu, silakan diketik perintahnya baru dilanjutkan lagi. Enter ya. Nah, sekarang kalau tampilan seperti ini, query oke, berarti perintah kita berhasil. Yang kedua, perintahnya ini untuk untuk memberikan hak aksesnya gitu. Nah, di sini saya ganti ya. Nah, di sini perintahnya grant all privilege on WordPress. Ini WordPress ini apa? Ini WordPress ini nama database-nya, nama database yang kita buat tadi. Ya, yang nama database kita buat tadi. Kalau teman-teman ikut video ini dari pertama, pasti tahu WordPress ini nama database-nya. Jadi, sesuaikan nama database ini dengan yang ada di script ini ya, sesuaikan. Terus to Hendra ini nama user yang barusan kita buat, yang ini teman-teman. Yang ini ya, yang ini. Nah, terus localhost. Ini ya, langsung di enter saja. Ternyata sudah. Nah, jika sudah seperti ini, terus coba kita jika sudah, kita langsung uji di WordPress-nya kita ya. Nah, ini cara-caranya juga di sini. Nah, kita uji di WordPress-nya kita. Nama basis datanya di WordPress, nama pengguna Hendra, terus sandinya tadi 123456. Coba kita kirim. Nah, di sini sudah bisa teman-teman ya. Nah, di sini katanya tidak dapat membuat berkas wp config php ya. Nah, Anda bisa membuat berkas wp config php secara manual dan menempelkan teks berikut ke dalamnya. Nah, ini ya, menempelkan ini maksudnya. Nah, sekarang ini file ini kita copy, yang dalam ini ya, yang di dalam tabel ini kita copy. Kita copy semua, tak. Nah, selesai semua ya, kita copy. Terus kita disuruh untuk membuat data file wp config tadi ya. Nah, ini dari database kita exit dulu, kita keluar dulu dari database, kita clear dulu. Nah, posisi kita sekarang ada di, kalau kita pwd ada di www.html. Kalau kita ls, di sini ada folder WordPress. Sekarang kita akan masuk ke WordPress, cd WordPress ya, masuk ke folder WordPress, jadi cd WordPress, enter. Nah, kalau kita ls lagi, di sini adalah macam-macam file-file WordPress gitu. Nah, kita disuruh tadi untuk membuat wp config. Perintahnya yaitu nano wp config ini ya. Tulisnya wp garis datar baru config, jangan lupa titik php. Ini jangan lupa ya, klik nano wp config php. Sudah ya, sudah teman-teman bisa lihat, enter. Nah, terus dipastikan yang kita copy dari sini tadi teman-teman ya, kita pastikan dari sini. Nah, sudah ya teman-teman, sudah terpasti, sudah ini.
Nah, sekarang sudah lumayan banyak filenya. Dan di sini perhatikan baik-baik, yang kita isi tadi di dalam sini, yang tadi dalam sini teman tadi ya teman-teman, sudah tercopy di sini teman-teman. Ya. Nah, kalau sudah seperti ini, silakan langsung disimpan ya, jangan ada yang lagi dirubah. Ctrl X baru Y, enter. Sudah ya. Nah, coba kita sekarang jalankan ini, jalankan pemasangan. Nah, sekarang instalasinya sudah selamat datang ya. Nah, sekarang kita langsung judul situs. Contoh sini website Hendra misalnya. Ini terserah teman-teman ya. Ini terserah mau diisi apa. Terus nama penggunanya, kalau saya nama pengguna bisa admin. Teman-teman mau taruh admin juga boleh, nama teman-teman juga boleh. Terus sandinya ini sandi WordPress, ini bukan sandi database lagi, bukan juga passwordnya server, tapi ini passwordnya si WordPress sendiri ya. Nah, di sini saya taruh passwordnya 123456. Nah, di sini dia bilang apa ya? Sangat lemah. Tidak apa-apa. Ini kan hanya untuk praktek ya. Nah, terus emailnya, masukkannya emailnya teman-teman lah. Kalau saya email saya masukkan ini sembarang ya. Misalnya emailnya 2tkj@gmail.com misalnya. Terus kita centang, terus install WordPress. Nah, kalau sudah sampai sini teman-teman, sudah sampai sini, saya close dulu. Log masuk ya. Harusnya teman-teman punya website WordPress sudah berhasil diinsert. Kalau kita login masuk, nah ini login masuk, nah, masukkan yang tadi teman-teman, password yang tadi barusan teman-teman isi, admin, dan di sini tadi 123456 gitu ya. Masuk. Sudah bisa ya teman-teman ya. Kita sudah berhasil masuk ke adminnya WordPress. Nah, kalau teman-teman bisa lihat tampilannya, coba sekarang kita buka tab baru. Sekarang kita buka 2tkj. Kan sekarang kita suruh install DNS ya, yang tadi tulis WordPress. .tkj WordPress ya. Coba kita menggunakan IP 192.168.0.102 baru WordPress. Nah, sudah bisa teman-teman ya, ini sudah bisa. Tapi kalau menggunakan domain tadi dia tulisannya begitu. Coba kita hapus dulu historinya. Historinya kita sini 2tkj. Kita hapus dulu. Nah, baru kita buka lagi 2tkj.com. Nah, terus sini WordPress. Di sini apa ya dia bilang? Oh, dia nggak mau ini ya. WordPress. Ini sudah ya. Ini kayaknya kalau kita cek di sini, kita cek di IP-nya kita ya. Kita cek di IP-nya kita. Coba kita hilangkan ini teman-teman. Kita hilangkan yang ini. Apa? Alternatif DNS ini. Yang 88 ya. Bisa jadi dia ini gara-gara itu teman-teman ya. Kalau nggak bisa, tapi tidak jadi masalah sih teman-teman kalau ini nggak bisa, karena DNS kita setahunya kita sudah berhasil, sudah bisa di ping gitu ya. Coba kalau kita pakai browser lain, bukan pakai ini ya, bukan pakai Mozilla Firefox, pakai browser lain, 2tkj.com. kalau kita bagikan ini WordPress. Nah, ini bisa teman-teman. Ternyata saya ganti web browser baru bisa terbuka. Teman-teman bisa lihat ya. 2tkj.com WordPress. Saya pakai ini teman-teman, ini. Pakai apa namanya? Boleh teman-teman pakai Mozilla, boleh juga pakai yang ini. Apa namanya? Yang bawahnya Windows ini teman-teman ya. Nah, 2tkj.com sudah bisa diakses menggunakan domain. Nah, ini adalah tampilan saya di sini ya. Oh, ini history 2tkj, ini hapus dulu. Terus
ini kita harus pakai yang ini ya, kita aksesnya kalau menggunakan domain yang ini saja. Nah di sini kan masih belum ini ya, masih sederhana sekali. Kalau teman-teman ingin mau rubah ya tinggal di sini teman-teman, di dashboard yang ini tadi, adminnya WordPress. Misalnya kita mau ganti tema tampilan, di tampilan ini ada tema. Nah, tema ini kan ada banyak nih, kita bisa sesuaikan. Contoh kita pakai yang ini, pakai yang 2021 ya, kita aktifkan 2021. Terus coba kita cek lagi di browser ini tadi. Nah sudah berubah ya teman-teman ya, sudah berubah. Nah kalau misalnya kita mau berikan menu di sini boleh juga, tinggal kita masukkan ke sini, kita pilih yang di sini, pilih sesuaikan apa. Misalnya kita mau ketik misalnya identitas menu, misalnya logonya sini saya berikan logo sembarang ya teman-teman ya. Ini terserah teman-teman, semakin teman-teman kreatif semakin bagus hasil webnya gitu. Misalnya saya memberikan logonya yang ini, mana ya logonya, logo apa ya logo saya, misalnya inilah sembarang gitu. Oh ini misalnya ini aja deh yang kita rubah, website Hendra. Misalnya ini website kita rubah jadi website Hendra Ship misalnya. Nah, akan terubah ya, akan terubah kalau kita cek di sini. Nah langsung Hendra Ship. Nah, ini ada gambar-gambar apa gitu. Nah, sampai di sini saja, ini ada beranda, ada kontak, sampai di sini saja situs webnya teman-teman sudah berhasil terinstall. Untuk masalah webnya belum rapi, belum bagus, itu masalah kedua. Jika teman-teman ingin berkreatif lagi mendesain webnya, boleh silakan cari-cari tutorialnya di internet ya, cara mendesain WordPress, website WordPress begitu, atau cara membuat menu, atau cara membuat slide gambar berjalan, atau membuat memasukkan foto, memasukkan lagu, video dan sebagainya ya. Nah sampai di sini dulu video kita pada saat ini, semoga bermanfaat untuk projectnya, dan sampai jumpa di pertemuan atau di video-video saya berikutnya.